Lah itu adalah contoh dari buah kebaikan, karena kebaikan bisa menjadikan hati seseorang, bisa menjadikan hatinya yaitu menjadi hati yang tenang. Jadi ketika memilih suatu perkara atau mau melakukan suatu perkara itu lihat dulu hatinya itu yakin atau tidak, ragu atau tidak. Ketika ragu ya ditinggalkan, kalau enggak dilanjutkan tidak apa-apa. Karena apa? Ketika kok idza aradtum fi'la syai'in fanduru fi akibati. Ketika mau melakukan suatu perkara juga harus melihat dampak yang akan diberikan setelahnya. Apa dampak yang diberikan setelahnya? Apakah dampak yang diberikan setelah melakukan suatu perkara tersebut baik atau buruk? Itu juga harus difikirkan terlebih dahulu. Jangan lantas pokoknya yang penting dikerjakan dulu. Baik buruknya pikir keri. Kalau bisa tetap harus dipikirkan terlebih dahulu, Nah, sampai Nabi Adam juga dawuh, lau nadhartu fi akibatil akli ma akaltu minasyajarah. Nabi Adam juga pernah dawuh, kan setelah beliau memakan buah khuldi tersebut, beliau diturunkan sama Allah menuju ke bumi, ditempatkan pada Allah ke bumi. Dawuhnya Kanjeng Nabi Adam, ketika beliau lau nadhartu fi akibatil akli, ketika aku mengetahui dampak yang diakibatkan setelah memakan buah khuldi tersebut, ma akaltu minasyajarah, aku tidak akan memakan buah tersebut. Dawuhnya seperti itu. Nah, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri. Terus kemudian dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau sowan kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi berkata kepada beliau, ji'ta tas'alu anil birri, apakah kamu tanya kepadaku suatu perkara yang baik? Apakah kamu datangmu itu ingin menanyakan suatu perkara yang mana perkara tersebut menyangkut pautkan tentang suatu kebaikan? Qultu na'am, ya betul sekali Kanjeng Nabi. Qala istafti qalbak, istafti qalbak, fatwakanlah kepada hatimu, omongono atimu, kandakno ning hatimu. Apa? Al birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Kebaikan yaitu apa? Yaitu suatu perkara yang mana kebaikan tersebut bisa menjadikan nafsu kita, jiwa kita, tidak hanya jiwa tetapi raga kita itu bisa merasakan yang namanya ketenangan. Ketika seseorang tersebut habis melakukan suatu kebaikan, biasanya orang tersebut merasa dirinya itu tenang. Dia merasa tidak mempunyai beban. Biasanya kalau orang itu cirinya kalau orang punya masalah, beban, kemudian dia mengadu kepada Allah, dia itu mengadu kepada Tuhannya, dan dia melakukan seperti contoh ibadah-ibadah kecil yang lainnya, dia itu pasti sedikit demi sedikit merasakan yang namanya suatu ketenangan pada hatinya. Lah itu adalah contoh dari buah kebaikan, karena kebaikan bisa menjadikan hati seseorang, bisa menjadikan hatinya yaitu menjadi hati yang tenang. Berbeda ketika seseorang tersebut melakukan perkara yang buruk. Karena apa? Wal ismu haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Karena suatu perkara yang buruk, suatu dosa, yaitu bisa menjadikan hatinya itu merasa tidak tenang, hatinya merasa tidak tenang, hatinya tidak nyaman, pokoknya tidak tenang, tidak seperti ketika habis melakukan suatu perkara baik. Berbeda antara orang yang melakukan perbuatan baik sama yang melakukan perbuatan buruk. Ketika yang sering melakukan perbuatan buruk, dia itu sering merasa dirinya terbayang-bayang akan dosanya. Dia merasa terbayang-bayang apa yang telah
dosa yang telah dilakukannya. Dia itu tidak nyaman dengan hal tersebut. Wa in aftakan nasu wa aftak. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Terus al hadis samin wal isyrun, hadis yang ke-28. An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nah, hadis yang ke-28 diriwayatkan dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, Kanjeng Nabi itu memberikan suatu mau'izah, memberikan nasihat kepada para sahabat. Memberikan mau'izah yang mana mau'izah tersebut wajilat minhal qulub, membuat hati tersebut menjadi merasa ketakutan, membuat hati ketakutan dengan mau'izah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Wa dharafat minhal uyun, dan dengan mendengar nasihat yang diberikannya Kanjeng Nabi itu membuat mata itu mengeluarkan air mata, membuat hati takut dan membuat mata itu menangis. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Seperti halnya apa? Wasiat mau'izah yang diberikannya Kanjeng Nabi itu seperti mau'izah perpisahan. Mau'izah akan perpisahannya Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Qala usikum bitaqwallah, yaitu Kanjeng Nabi hanya berwasiat usikum bitaqwallah, sebaiknya engkau itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasam'i wat ta'ah, dan harus selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin, harus selalu taat dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun pemimpin yang memimpin dirimu adalah seorang budak sekalipun. Karena apa? Termasuk dari kewajiban seorang muslim yaitu adalah mentaati seorang pemimpin, walaupun seorang pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim. Itu tetap bagi seorang rakyat itu harus menghormati kepada seorang pemimpin. Nah, ini walaupun di sini pemimpinnya adalah seorang budak. Karena apa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena bagi orang yang mempunyai umur yang panjang, mereka itu akan melihat dalam setiap fase gonta-ganti pemimpin, mereka akan melihat banyak orang yang akan melempeng, banyak orang yang akan tidak taat pada pemimpinnya. Mereka akan ikhtilaf pada tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Nah, ketika seperti itu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika seperti itu maka berpegang teguhlah pada sunnahku, sunnahnya Kanjeng Nabi, ajaran yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi, sunnah-sunnah syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu harus dijaga betul. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga harus mengikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang ada 4. Yang dimaksud di sini adalah yuridu al-arba'ah, yaitu adalah khulafa'ur rasyidin yang ada 4, yaitu Abu Bakar As-Shadiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Harus senantiasa menjaga apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, menjaga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, menjaga sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Atu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sangat, pokoknya memegang ajarannya Kanjeng Nabi itu dengan kuat, dipegang dengan kuat, diibaratkan seperti halnya seseorang itu menggigit menggunakan gigi gerahamnya, seperti halnya ketika seseorang tersebut memegang ajaran Kanjeng Nabi harus dipegang dengan
kuat sekali. Seperti halnya orang yang menggigit menggunakan gigi gerahamnya. Biasanya kalau orang menggigit dengan gigi geraham itu berarti menggigitnya dengan sangatlah kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kamu dalam membuat perkara yang baru. Maksudnya itu adalah membuat perkara yang baru dalam hal syariat, membuat ajaran baru, membuat perkara-perkara yang baru. Karena apa? Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena setiap perkara yang bid'ah, perkara yang tidak sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi itu termasuk dolalah, termasuk sesuatu yang sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Mungkin niki sedikit yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.